Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Mengusung tema Segara Kertih Campuhan Urip Sarwa Prani yang dimaknai sebagai altar pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali untuk memaknai laut sebagai awal dan akhir kehidupan segenap makhluk, pemerintah Provinsi Bali kembali melaksanakan Bulan Bahasa Bali BBB 2023. Kali ini telah memasuki tahun kelima sejak kegiatan tahunan ini digagas dan dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan sebulan penuh mulai dari tanggal 1 hingga 28 Februari 2023 dengan menyajikan 6 kegiatan pokok yakni Krialoka atau workshop, Widyatula atau seminar, Wimbakara atau lomba, Sesolahan atau pergelaran, Reka Aksara atau pameran, serta penganugerahan Bali Kertih Nugraha Mautama khusus untuk Wimbakara. Pemerintah sendiri telah membuka pendaftaran secara umum diantaranya lomba baligrafi, lomba drama Bali modern, lomba foto, lomba gending rare, komik, menggambar, mewarnai, musikalisasi puisi, ngeripte kekawin, ngeripte prasi, nguacen puisi, dan lomba pengenter acara. Peserta merupakan masyarakat umum, pelajar mulai dari SD, SMP hingga SMA SMK. Melalui ajang Bulan Bahasa Bali tahun ini, diharapkan keterlibatan peserta dari berbagai kalangan, terutama sekolah di Bali, terus meningkat. Bagaimana kita melestarikan bahasa yang sudah dari dahulu dan sekarang kita wariskan sebagai umat Hindu yang ada di Bali, yaitu bahasa Bali. Karena di dalam pergaulan yang majemuk ini, kita di Bali, yaitu yang terkenal dengan pariwisatanya, sudah tentunya bahasa yang kita pakai sehari-hari ini kadang-kadang memakai bahasa yang di luar kebiasaan daripada leluhur kita dulu. Karena kita harus berkomunikasi dengan orang yang dari luar Bali tersebut. Seperti kita kadang-kadang harus mempergunakan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa lain sebagainya. Walaupun kita mempergunakan bahasa asing di dalam pergaulan pun ini, jangan pernah melupakan bahasa Bali, yaitu yang merupakan tradisi yang sudah kita warisi dari leluhur kita. Tradisi yang adiluhung ini perlu kita lestarikan. Kita tentu sangat berbangga ya, hidup di Bali, sudah itu sebagai daerah pariwisata dengan gempuran dunia yang begitu luar biasa, tetapi Bali masih mampu bertahan, baik dari segi adat budaya, termasuk juga pengembangan pelestarian daripada bahasa Bali, sastra, dan komunikasi kita di masyarakat ya. Tentu kita berharap bahwa pelestarian dan pengembangan bahasa Bali, sastra, aksara Bali ini kita berharap terus dilestarikan dan dimajukan ya. Karena kita sadar bahwa gempuran daripada globalisasi dan pengaruh pariwisata ini akan berpengaruh terhadap generasi kita ya. Bahkan kita sangat sadar di masyarakat, mulai anak-anak muda ini di dalam mengajarkan kepada anaknya itu cenderung menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini kan bahasa ibu ya. Tapi kita juga patut berbangga ya. Walaupun demikian anak-anak kita, tetapi tanggung jawab pemerintah
tanggung jawab kita di masyarakat, ya ini harus kita lestarikan juga bahasa, sastra dan aksara Bali ini ya. Kita sangat menyadari bahwa kegiatan-kegiatan aksara, bahasa dan sastra Bali ini tentu secara langsung, secara ekonomi belum maksimal bermanfaat ya. Tetapi kita akan sadar bahwa budaya Bali lestari ini kena berbagai hal. Salah satu faktor itu adalah sastra dan bahasa Bali ya. Kita melihat bahwa konsentrasinya itu justru hanya kepada anak-anak saja. Nah, tetapi hal ini sebenarnya untuk membumikan konsep bahasa Bali ini kan kita tidak bisa melihat dari sisi anak-anak saja. Kita harus juga melakukan dari segmen mereka yang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ketika kita usia kita pun kita harus turut serta untuk membumikan atau membudayakan bahasa Bali kita. Nah, sehingga ini perlu ke depan mungkin dilakukan ataupun membuat segmen peringatan bulan bahasa ini terkait dengan segmen usia tadi, baik kepada anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia, supaya ini bahasa Bali kita semakin dicintai oleh masyarakat kita khususnya dan bisa dikembangkan juga untuk bersaing ke tingkat nasional maupun ke globalnya. Terkait dengan kebiasaan masyarakat di lapangan ataupun di masyarakat, penggunaan bahasa itu sebenarnya konsepnya sudah sering kita bicarakan mulai dari keluarga sendiri. Nah, mulai dari tingkat rumah tangga lah bahasa ini kita populerkan ataupun kita biasakan menggunakan. Nah, sehingga bahasa Bali ini tidak akan tergerus oleh zaman ke depannya, sehingga anak-anak kita seperti yang kita lihat sekarang semakin minim sekali yang bisa berbahasa Bali. Oleh karena itu perlu ditekankan kepada setiap keluarga Bali khususnya bisa menggunakan bahasa Bali ini sebagai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari di rumah. Nah, itu yang menjadi saran kita, supaya mari kita sebagai warga Bali, terutama dari keluarga sendiri dulu, kita membiasakan untuk menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa sehari-hari kita. Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki aksara dalam penulisannya berdasarkan adat dan budayanya yang sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalamnya terdapat sejumlah aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aksara dan sastra Bali untuk tetap dikembangkan dan dilestarikan. Namun tentunya menjadi sebuah persoalan bagi kita semua terhadap apa yang menjadi sastra Bali saat ini mulai dilupakan serta terlarut dalam kemajuan zaman dan hiruk-pikuk modernisasi. Bahasa dan sastra Bali pada dasarnya merupakan dasar peradaban dan bertingkah laku. Misalnya dalam penggunaan bahasa Bali, maka seseorang akan menggunakan bahasa Bali yang beda jika berhadapan dengan masyarakat umum dibanding dengan tokoh agama. Hal ini dikarenakan banyak hal, salah satunya etika dalam berbahasa dan bertingkah laku kepada sesama seperti etika seseorang dalam berperilaku. Ya, tentu kita sangat berharaplah bahwa generasi kita harus sadar, di samping kita harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang baik ya, tentu kita juga harus belajar berbahasa Bali yang baik ya. Karena kita akan sadar di masyarakat, generasi sekarang itu cenderung kadang-kadang tidak bisa, tidak mampu melakukan etika berbahasa yang baik terhadap sesama, bagaimana dengan orang yang dituakan, bagaimana dengan orang yang dimuliakan. Ini kadang-kadang sama ya. Nah, ini kalau etika ini tidak dijaga, tidak
laksanakan dengan baik, kan tata krama dan apa yang menjadi kebanggaan daripada kita di Bali ini tentu akan berkurang lah. Inilah pentingnya bahwa kita juga di samping bergerak dan mengejar daripada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan sumber daya manusia, udah itu budi pekerti, tata krama dan lain sebagainya, ini terus kita pupuk dan kita bangkitkan di masyarakat agar ke depan Bali ini tetap memiliki taksu ya. Nah, Titiang sebagai pemuka agama, sebagai seorang Sulinggih, sudah tentunya Titiang mempunyai tanggung jawab juga bagaimana kita melestarikan bahasa Bali puniki. Karena bahasa Bali puniki ada sor singgihnya. Ada bahasa Bali untuk orang-orang yang kebanyakan, artinya orang yang umurnya sama-sama. Itu bahasa pergaulan. Ada bahasa Bali yang kita bahasakan terhadap orang-orang yang kita hargai, orang-orang yang kita muliakan. Itu juga berbeda. Jadi kalau seumpama dengan adanya griyo-griyo ini, dengan adanya pesraman-pesraman ini, melatih umat, melatih generasi kita bagaimana mempergunakan bahasa Bali pergaulan, bagaimana menggunakan bahasa Bali yang lebih halus ini, maka Titiang yakin bahasa Bali ini masih tetap akan ajak. Nah, untuk penerapan bulan bahasa Bali sesuai dengan tingkatan daripada catur warna ini, bahasa Bali. Nah, ini perlu dilihat dari sisi penggunaan bahasa sorsinggihnya itu. Karena bagaimanapun juga kita di sini ibaratnya kalau berbahasa Inggris ini ada grammarnya. Nah, bahasa Bali juga sama, ada sorsinggihnya untuk catur warna itu. Nah, inilah yang perlu dibumikan agar masyarakat Bali lebih memahami hal ini. Karena kita lihat di lapangan ini sudah semakin memudar. Nah, harapannya mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat ke depan semakin bisa menyadari bahwa penggunaan bahasa Bali ini sangat penting sekali, terutama untuk mempertahankan bagaimana terkait dengan bahasa Bali, budaya kita, supaya bisa dilestarikan ke depan. Era globalisasi mengharuskan semua kalangan harus bisa beradaptasi dan bersaing dalam kualitas sumber daya manusia, misalnya penguasaan sejumlah bahasa yang akan digunakan sebagai komunikasi di dunia kerja. Hal ini tentunya membuat setiap orang akan berkompetisi dalam artian positif untuk meningkatkan kualitas diri. Bahkan pada beberapa bidang pekerjaan seperti pariwisata, pengetahuan akan budaya negara lain diperlukan dalam menunjang profesi kerja. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh kepada keinginan generasi muda dalam hal untuk mempelajari bahasa, aksara, dan sastra Bali itu sendiri yang kadangkala minim dipergunakan di dunia kerja. Melihat kondisi ini, tentu kita tidak bisa menyalahkan generasi muda yang tidak begitu tertarik terhadap budaya sendiri, namun kesalahan semua pihak. Terlebih saat ini masih ada kesan angker dalam mempelajari aksara dan sastra Bali di bidang tertentu, sehingga generasi muda semakin enggan mempelajarinya. Kita sudah tahu bahwa pemerintah daerah sudah berusaha maksimal ya, baik di dalam aksara Bali, termasuk juga kegiatan-kegiatan papan nama pemerintahan dan lain sebagainya, itu sudah menggunakan aksara Bali ya. Tetapi memang kita juga tahu ada beberapa pelang-pelang yang belum mengikuti peraturan gubernur tersebut ya. Dan kita juga berharap bahwa Bali ini ke depan, termasuk kalau kita ingin Bali ini terkenal, ya tentu apa yang menjadi
warisan leluhur kita harus lestarikan. Bahkan banyak daerah-daerah atau bahasa-bahasa daerah yang sudah mulai punah karena memang dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kita di Bali kan ada beberapa kegiatan, terutama adat budaya yang dilakukan di desa adat itu cenderung sudah menggunakan bahasa Bali, bergaul sehari-hari. Udah itu ada kegiatan-kegiatan pesantren, kegiatan daripada pergerakan seni, termasuk juga kegiatan lomba-lomba di bulan bahasa Bali ini ya. Dan itu cukup menarik bagi generasi muda, termasuk bagi anak-anak yang peseraman, karena sudah mulai dilatih, sudah mulai dibiasakan, bahkan dilombakan. Ini kan kebanggaan orang yang mampu berbahasa Bali, Masatwa Bali, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang terkait modern begitu ya. Ada film-film yang dibuat dengan animasi bahasa Bali dan sastra Bali, termasuk juga anak-anak yang sekarang atau generasi milenial ini kan harus tahu bahwa ini tidak boleh punah ya, walaupun apa kondisinya, karena Bali tidak memiliki daripada sumber daya alam, maka yang kita lestarikan ya tentu adalah hal-hal tak benda ya, termasuk adat budaya ini. Terkait dengan bagaimana kita menjadi kompeten untuk penguasaan pekerjaan, nah memang di sini ada kriteria beberapa hal yang sifatnya sangat berbanding terbalik dengan konsep semangat kita untuk membudayakan bahasa Bali. Tetapi terkait dengan bahasa Bali sendiri, nah ini merupakan daya tarik sebenarnya untuk minat wisata berkunjung ke Bali juga, sehingga ini juga menjadi alasan. Bukan berarti dengan perkembangan zaman yang begitu cepat kita malah meninggalkan bahasa Bali, tidak. Kita tetap pertahankan bahasa Bali sesuai dengan sorsinggih yang kita miliki di Bali. Kemudian kita juga ditambah untuk meningkatkan penguasaan bahasa lain, bahasa asing, contohnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, ataupun bahasa negara apapun yang khusus terkait dengan pekerjaan kita. Sehingga kita di sini harus benar-benar fleksibel, kita harus berkaitan dengan fanatisme, kita harus berbahasa Bali. Kemudian berkaitan dengan pekerjaan, kita juga harus mengembangkan diri kita untuk menguasai bahasa asing yang dibutuhkan. Semakin tergerusnya bahasa sastra dan budaya Bali tentunya perlu diantisipasi karena berdampak terhadap kelestarian adat dan budaya Bali itu sendiri. Melalui pelaksanaan Bulan Bahasa Bali dan Sastra 2023 ini, pemerintah harus mulai melakukan pembenahan terutamanya sumber daya manusia, terutama penambahan tenaga penyuluh bahasa Bali di desa-desa yang saat ini belum sepenuhnya merata. Peranan tenaga penyuluh ini sangatlah penting di tengah minimnya minat generasi muda ataupun masyarakat umum untuk mempelajari bahasa, sastra, dan aksara Bali yang dinilai rumit. Pelaksanaan Bulan Bahasa Sastra dan Aksara Bali ini juga diharapkan tidak hanya ditujukan pada generasi muda namun seluruh komponen masyarakat sehingga semua komponen terlibat di dalamnya. Terkait dengan tenaga penyuluh bahasa Bali, nah pengangkatannya ini kita lihat masih minim sekali atau bisa kita bilang belum merata di setiap daerah. Nah sehingga bagaimanapun caranya pemerintah harus bisa mengalokasikan tenaga penyuluh ini, karena hal yang bisa kita harapkan dari tenaga penyuluh ini adalah mereka-mereka inilah yang sejatinya bisa membumikan bagaimana program-program Bulan Bahasa ini terrealisasi di lapangan. Sehingga mungkin terkait dengan anggaran, oke lah, dengan anggaran mungkin ada kendala terkait dengan tenaga penyuluh ini, karena mereka adalah
tenaga honorer. Tetapi di samping dengan alasan daripada benefit ataupun penghasilan ini, mereka juga pasti memiliki alasan untuk semangat mereka, jiwa mereka terkait dengan budaya ataupun muatan lokal ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membumikan bahasa Bali ini di masyarakat. Saya rasa dengan demikian pemerintah di sini harus membuatkan solusi bagaimana agar bisa memeratakan tenaga penyuluh ini ke setiap daerah. Mungkin dengan alternatif lain yang berkaitan dengan anggaran ini bisa menjadi solusi agar tenaga penyuluh bahasa Bali ini di lapangan bisa lebih banyak, bisa lebih merata di setiap daerah. Ya, tentu kita sangat berharap di semua jenjang pendidikan, baik dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi, ini tetap harus dilakukan, termasuk kurikulum-kurikulum dari bahasa Bali ya, terutama kalau di tingkat SD ya dan SMP ya. Yang selanjutnya kegiatan-kegiatan ini harus juga menarik ya, menarik bagi generasi muda ya. Karena kalau tidak menarik, apalagi dianggap tidak bisa menghasilkan uang secara langsung, ya ini cenderung manfaat ekonominya kan sekarang orang masyarakat sudah mulai berpikir apa yang paling cepat dilakukan agar bisa bermanfaat dari segi pembangunan dan ekonomi ya. Ini kadang-kadang belum begitu disadari ya, tetapi hal ini tentu adalah yang paling berperan adalah pemerintah ya, dengan menyiapkan program-program termasuk juga anggaran-anggaran yang cukup ya untuk kepentingan desa adat ya. Dan kita yakin kegiatan di desa adat ini kan belum merata ya. Bahkan ada cenderung daripada masyarakat adat ini lebih memprioritaskan daripada kegiatan pembangunan dan upacara ya. Sedangkan kegiatan daripada sumber daya manusia termasuk peseraman, lomba-lomba, kegiatan bulan bahasa ini anggarannya belum maksimal ya. Inilah penting bagi kita bahwa yang paling utama di dalam melestarikan adat budaya ini kan menyiapkan SDM yang paham bahwa pelestarian aksara, bahasa, dan sastra Bali ini sangat penting demi perkembangan daripada pariwisata, ekonomi, dan adat budaya di Bali ya. Tarik minat generasi muda atau kalangan milenial untuk mempelajari bahasa, sastra, dan aksara Bali, kegiatan yang dilakukan pada bulan bahasa ini diharapkan dapat dikemas dengan baik dan lebih menarik lagi bagi kaum milenial untuk mengikutinya. Misalnya lomba dikemas seperti stand up comedy dengan mengusung tema bahasa, sastra, dan aksara Bali. Justru sebaliknya, jika dilaksanakan secara monoton setiap tahunnya tanpa dilakukan inovasi yang menyesuaikan zaman, maka tidak menutup kemungkinan akan minim peminat, dan itu berarti tujuan pemerintah dalam upaya mengajak generasi muda untuk melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Bali belum maksimal. Terkait dengan peringatan bulan bahasa yang tidak begitu menarik, nah mungkin di sini kita bisa seperti yang tadi saya bilang, kita memilah informasi-informasi yang berkaitan dengan popularitas saat ini. Nah, kita harus bisa mempopulerkan kegiatan itu agar semakin menambah nilai daya tarik atau menambah minat masyarakat ataupun generasi kita warga Bali untuk bisa mengetahui, mempelajari, dan mendalami terkait dengan bahasa Bali, sehingga pengkemasan acara bulan bahasa ini perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga perlu mungkin hal-hal yang lebih menarik dilakukan. Nah, hal ini jangan dilakukan monoton seperti yang sudah biasa. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan lomba dan lain sebagainya, dan kemudian mungkin bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang saat ini viral di media sosial. Nah, itu yang kita lakukan, semacam memberikan apresiasi dan lain sebagainya bagi mereka yang memiliki prestasi untuk mengembangkan
bahasa Bali. Kemajuan zaman memang tidak dapat dihindari, yang juga berpengaruh pada bahasa, sastra, dan aksara Bali tersebut. Namun kemajuan zaman ini dapat dipergunakan dalam mempermudah kaum milenial untuk mempelajarinya. Seperti misalnya memadukan sistem digitalisasi dalam membuat dan mengemas katalog maupun tata cara menulis dan mempelajari bahasa, sastra, dan aksara Bali. Seperti halnya saat ini menyimpan dan penulisan lontar yang mulai menggunakan komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah generasi muda atau kaum milenial dalam mencari dan mempelajari akses budaya dan sastra Bali. Ya tentu ini adalah kerja kita bersama ya, baik dari segi penganggaran, udah itu kebijakan dari pemerintah, bagaimana kita harus terus meningkatkan baik dari segi kualitas, kuantitas daripada pengajar bahasa Bali dan bahasa daerah. Yang kedua juga harus disiapkan penyuluh-penyuluh yang lebih banyak, termasuk juga kegiatan ini harus didukung oleh masyarakat dan oleh sekolah ya. Karena kita tahu seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa anak-anak ini mulai dari rumah tangga itu ada kecenderungan sudah mengurangi daripada kegiatan berbahasa Bali ya. Sehingga aktivitas sehari-hari orang dari baru lahir, baru begitu berkomunikasi sudah diprioritaskan untuk berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Intinya adalah satu, bagaimana di pendidikan di sekolah pada awalnya itu selalu mengajari anak didik itu untuk menulis Bali, dan yang kedua untuk mengajari berbahasa Bali. Kemudian setelah dia terjun di masyarakat, di setiap desa pekraman itu ada kehidupan sosial di sana. Di sanalah bahasa Bali itu sering dipergunakan. Kemudian tulisan-tulisan Bali itu sangat sering dipergunakan, seperti untuk menulis sesuatu yang ada kaitannya dengan Banten atau sarana upakara itu. Jadi tulisan Bali yang ada pada sarana upakara itu akan menarik mempunyai daya tarik bagi umat Hindu yang ada di Bali ini untuk mempelajari sastra-sastra Bali. Menjadi salah satu tujuan dari pelaksanaan Bulan Bahasa Bali 2023 dalam upaya mengangkat kembali, mengamankan, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Bali. Terlebih adanya Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali akan menjadi momen dalam upaya menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali itu sendiri. Pelaksanaan Bulan Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali menjadi salah satu langkah yang bagus dan harus diapresiasi oleh semua pihak, terutamanya masyarakat Bali. Pelaksanaan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali ini diharapkan tidak semata-mata helatan tahunan pemerintah, namun lebih dari itu yakni upaya dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali yang saat ini semakin tergerus dan tidak menutup kemungkinan akan punah atau hilang. Karenanya sudah menjadi tanggung jawab bagi semua pihak untuk ikut serta di dalamnya.